Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzalal Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala khatamil anbiya. Arsalahu rahmatan lil alamin. Fahuwa azkal azkiya. Wamtanna ala ummatihi an ja'alahum min ahli dzikri was sana. Fa akhlasu lahu ar-ruku'a was sujud wa hum yuksiruna ad-du'a. Fazadahumul maula tabaraka wa ta'ala alaan fawqa ala. ونجاهم بمغفرته من دار الأشقياء وأسكنهم بفضله ورحمته فسيح دار الأتقياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نزه ربه عن الشرك ونفى وهو حسبنا في كل حال وآن وكفى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله أنت النبي المصطفى وعلى آلك وأصحابك أهل الصدق والوفاء ومن اتبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بحيث لآثارهم مقتفى قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, pencinta Ramadan, pencinta Al-Qur'an, pencinta doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada bulan suci, bulan Al-Qur'an, bulan berdoa. Surat Al-Baqarah ayat 185 menyebut kata Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Ayat berikutnya perintah berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan adanya ayat tentang doa setelah menyebut Ramadan membuktikan bahwa berdoa pada bulan Ramadan memiliki keistimewaan di atas berdoa pada bulan yang lainnya. Semua doa istimewa. Lebih lagi pada bulan Ramadan. Orang yang berdoa jelas sedang mendapatkan nikmat kedudukan yang sangat mulia. Karena orang yang berdoa sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tambahan iman. Komunikasi dengan zat yang maha mulia pasti bertambah mulia. Komunikasi dengan zat yang maha agung akan mendapatkan penghormatan. Komunikasi dengan zat yang maha mendengar, walaupun ungkapannya mungkin kurang pas, tapi kan Allah mendengar hati kita. Kadang-kadang kita ngobrol dengan seseorang, salah ngomong saya. Allah enggak akan masalah. Ketika kita salah ucap, Allah maha tahu apa yang ada pada hati kita. Ketika kita pokoknya susah menyusun kalimat, hanya terdiam saja, tapi komunikasi terus dengan Allah, Allah maha mendengar. Dan apabila kita ungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan, kita memanfaatkan lisan. Syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan lisan untuk menyebut nama Allah. Dan berdoa sudah saya tulis dalam buku 99 Munajat bersama Al-Qur'an. Berdoa itu ada yang menggunakan kata Rabbana, Rabbi, Allahumma. Dan sekarang sedang menyelesaikan buku doa para ulama. Sedang saya tulis ada 3 judul buku berkaitan dengan sunnah. Jilid pertama berjudul Manhaj Memahami Sunnah. Jilid kedua Munajat Sesuai Sunnah. Artinya doa-doa Rasulullah. Dan ketiga doa ulama sunnah. Dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'in sampai para ulama sekarang. Yang dirasa perlu untuk dimasukkan, saya masukkan. Termasuk sebahagian doa Imam Masjidil Haram. Sedang diedit jadi ketiganya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk mencetaknya. Di dalam buku yang disusun saat ini, saya angkat hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, "Ma min muslimin
yad'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin. Tiada seorang muslim yang menyampaikan doa. Doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung kata-kata memutuskan hubungan. Doanya adalah sesuai dengan perintah. Tiada yang berdoa kecuali Allah sediakan 3 hal. Mungkin diberikan 3-tiganya, mungkin 2 dari 3, mungkin salah satu. Yaitu dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Atau diganti dengan yang lebih baik. Atau ditabung, ya. Tabungan buat akhirat. Atau diberi keselamatan. Jadi dengan banyaknya berdoa, sebetulnya orang berdoa ini sedang terancam dengan satu bahaya. Karena dia banyak berdoa, maka dijauhkan dia dari bahaya. Dia tidak tahu bahwa dia akan tertimpa bahaya, tapi dia mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jauhkan dia dari bahaya yang mengancamnya. Mendengar kalimat tersebut, sahabat berkata, "Idzan nuksiru ya Rasulullah." Wah, kalau begitu, karena enggak ada doa yang sia-sia, kami akan perbanyak doa. Entah permohonan itu terkabul seperti yang diminta, yang disampaikan, atau dengan 2 hal yang lain, yaitu diganti dengan yang lain, atau diselamatkan dari bahaya yang mengancam. Kalimat tersebut direspon oleh Rasul dengan kalimat Allahu aktsar wa atyab. Sebetulnya sebanyak bagaimanapun engkau sampaikan permohonan kepada Allah, antara yang engkau sampaikan permohonan kepada Allah dengan yang Allah berikan padamu, jelas yang Allah berikan kepadamu lebih banyak daripada yang kamu minta. Jadi kalau begitu, lanjutkan berdoa, niat ibadah, niat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang kita minta. Apa susahnya bagi Allah untuk memberi kepada kita yang kita minta? Yang tidak kita minta saja sudah banyak yang kita terima dari Allah. Dan berdoa jelas merupakan ibadah. Bahkan dinyatakan doa mukhul ibadah. Otaknya ibadah. Hadis lain menyebutkan innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Orang senang kalau mendengar hambanya terus merengek memohon kepada Allah. Sedang sakit, enggak sembuh-sembuh, berdoa aja terus. Karena ini ibadah. Boleh jadi Allah memberikan kepada yang berdoa lagi sakit bukan kesembuhan dari penyakit fisik, tapi kesembuhan dari penyakit rohani. Seberat bagaimanapun penyakit fisik ada ujungnya. Tapi kalau penyakit rohani tidak terobati, terbawa akhirat, ngeri sekali. Kalau penyakit fisik ada ujungnya, entah sembuh waktu di dunia, diberi kesembuhan hidup biasa lagi, atau sembuh karena memang dijemput oleh ajal. Tapi kalau penyakit rohani tidak diobati, ini sangat memprihatinkan, menderita untuk selama-lamanya. Ada orang yang berdoa terus-terusan, ternyata oleh Allah tidak diberi apa yang dia minta. Tapi Allah diberi kesabaran, diberi keridhaan. Itu lebih hebat lagi. Dengan ridho, dengan sabar, apapun yang dipandang berat oleh yang lain, jadi ringan-ringan saja. Maka dengan demikian berdoa adalah merupakan karunia dari Allah. Orang yang banyak berdoa merupakan orang yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir terus mengingat Allah. Kemudian kita perhatikan doa dalam Al-Quran. Ada Rabbi, ada Rabbana, ada Allahumma. Dalam buku 99 Munajat bersama Al-Quran, sudah dibahas keistimewaan masing-masing. Kita temukan kalimat Rabbi. Wahai Rabbku. Rabb itu apa? Surat Al-A'la menjelaskan apa arti Rabb. Al-A'la, khalaqa, sawwa, qaddara, hada, akhrajal mar'a, ja'alahu gusaan ahwa. Itu sifat-sifat Rabb.
ketika kita baca Rabbi, wahai Rabbku, memposisikan diri kita benar-benar sangat memerlukan kepada Allah, melebihi orang lain. Itu Rabbi. Kalau Rabbana membawa sekian banyak umat beriman bergabung dalam kalimat Rabbana. Ketika kita menyebut Rabbana, kita bawa semua anggota keluarga kita, teman-teman kita yang beriman. Semua orang yang beriman kita bawa. Itu ketika kita mengatakan Rabbana. Rabbi atau Rabbana dalam Al-Quran, bimbingan bagi kita untuk berdoa, memohon apa yang kita perlukan. Memohon apa yang kita perlukan, entah keselamatan, entah kebaikan. Kalau Allahumma bagaimana? Allahumma memohon dikuatkan ketauhidan, akidah. Karena Allah satu-satunya nama yang digunakan untuk zat yang maha satu. Di dunia tidak diizinkan siapapun mungkin yang mau mempermainkan agama Allah. Tapi tidak ada yang memberi nama, entah anaknya dengan nama Allah, nggak ada. Yang ada Abdullah, Jundullah, Saifullah dan selanjutnya. Tapi Allah nggak ada. Nama Allah satu-satunya nama untuk zat yang maha satu. Makanya kita temukan dalam Al-Quran kata Allahumma berkaitan dengan akidah tauhid. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya, ditemukan dalam Al-Quran kalimat Allahumma dalam surat Ali Imran, dalam surat Al-Anfal, dalam surat Yunus. Tapi kalau dalam surat Al-Anfal itu ungkapan orang kafir, mencemoohkan Nabi Muhammad dengan mengatakan, ya Allah turunkan kepada kami hujan batu. Itu adalah nantang yang berarti cemoohan. Tapi kalau surat Ali Imran, perintah ditujukan kepada seorang demi seorang dari kita. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan oleh kamu, wahai hamba-hambaku, seorang demi seorang, qul. Katakan Allahumma, ya Allah, malikal mulki, wahai zat yang memiliki kekuasaan, pemilik semua kekuasaan. Satu-satunya zat yang memiliki kekuasaan secara mutlak hanya Allah. Tu'til mulka man tasha, engkau datangkan kekuasaan. Bukan tu'ti, memberi, tapi tu'ti. Hati-hati ini ya pengucapan huruf Al-Quran ya. Kalau tu'ti, memberi, ada perpindahan. Perpindahan kepemilikan. Tapi kalau tu'ti, tidak ada perpindahan kepemilikan. Engkau datangkan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Hanya datang, tidak jadi milik. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau cabut kekuasaan dari siapa yang engkau kehendaki. Ada yang didatangi kekuasaan, ada yang dicabut. Apakah yang didatangi itu dimuliakan? Mungkin ada yang dimuliakan, mungkin ada yang dihinakan. Yang dicabut kekuasaannya, apakah dihinakan? Mungkin ada yang dihinakan, mungkin juga ada yang dimuliakan. Ada orang yang justru dijauhkan dari kekuasaan karena Allah menghendaki memuliakan dia dengan cara itu. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Jadi ada 4 posisi. Ada tu'izzu, tudhillu, ada tu'ti, dan ada tanzi'u. Allah Subhanahu wa taala menetapkan semuanya sesuai kehendaknya. Ada orang yang berjuang untuk mencapai kekuasaan, bila tidak Allah izinkan, enggak. Ada orang yang sederhana-sederhananya saja. Mau jadi iya, mau enggak iya. Ternyata Allah berikan amanat kekuasaan. Tapi belum pasti yang diberi amanat kekuasaan itu dimuliakan, belum pasti. Fir'aun, penguasa semakin lama, justru adalah merupakan jalan menuju kedudukan yang paling hina. Yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'urulahumun nar wa bisal wirdul maurud. Nabi Sulaiman diberi kekuasaan dan dimuliakan. Demikianlah Allah Maha Kuasa. Kalimat Allahumma menanamkan ketauhidan. Berarti kalau begitu, kita penting untuk membaca Allahumma menekankan ketauhidan.
Membaca Rabbana, Rabbi, menyampaikan kepada Allah keinginan, permohonan. Makanya dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, Rabbana wa atina ma wa'adtana, Rabbana ighfir lana. Apa yang kita mohonkan kepada Allah dengan Rabbana. Ikrar kita tentang ketauhidan dengan Allahumma. Ini baru mukaddimah doa ya. Jadi dalam Al-Quran ada bimbingan doa bersama, doa sendiri-sendiri. Rabbana, doa bersama. Dan ada yang sangat penting berkaitan dengan berdoa bulan saum. Sesuai dengan hadis Rasul, kullu amal ibni adama yudha'afu lahu al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Rasul bersabda, setiap amal Bani Adam dilipat gandakan baginya. Mulai 10 kali lipat. Sampai terus berlipat. 700 sampai tak terhingga. Sesuai kehendak Allah. Saat Rasulullah menyampaikan kalimat itu, turun perintah dari Allah. Wahai Muhammad, Nabiku, Rasulku, sampaikan kepada umatmu masalah siam. Tidak termasuk yang dilipat gandakan. Tidak termasuk yang diberikan kepada mereka. Tadi kan setiap amal Bani Adam baginya dilipat gandakan nilainya. Kecuali saum. Saum gak ada angka. Gak pakai 10 kali lipat, 100 kali, 700 kali. Gak ada. Itu rahasia. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu untukku. Akulah yang langsung yang memberikan balasan. Gak ada angka, gak ada hitungan. Hitungan itu kamu yang membuat kamu semakin semangat. Tapi saum beda. Saum itu kan perintah yang mengandung larangan ya. Tak seorang pun dapat mengetahui nilai saum dirinya sendiri. Apalagi nilai saumnya orang lain. Oh ini benar nih saumnya. Oh ini kurang benar. Kalau sholat kan bagaimana ngangkat tangan, bagaimana baca Quran, bagaimana gerakan ruku dan sujud. Saum isinya kan tidak makan, tidak minum, tidak ada komunikasi intim suami istri. Jadi yang tampil dua orang sama-sama tidak makan, apakah dua-duanya saum? Belum tentu. Mungkin dua-duanya enggak. Mungkin salah satunya saum. Tidak kelihatan. Oleh karena ibadah saum itu tidak kelihatan, maka nilainya pun tidak kelihatan, termasuk oleh malaikat. Lalu kapan kita akan tahu hasilnya? Ketika Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah, Ana ajzi bihi. Lalu Rasul melanjutkan, Lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi yang saum ada dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu Allah. Apa maksudnya? Apakah ada hubungan antara buka saum dengan bertemu Allah? Ya. Tak mungkin Rasul menyebutkan dua kalau tidak ada hubungan antara satu dengan dua. Artinya apa itu? Diharap jangan lupa teteh-teteh, ibu-ibu semuanya, ustazah, saya terutama menjelang buka. Jangan lupa berdoa, memohon ketemu Allah. Berdoa, jangan sampai kita diharamkan bertemu dengan Allah. Kedudukan yang sangat mulia, sangat agung bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Kita saat ini bisa bertemu dengan orang yang kita kagumi, bangga, bahagia. Bagaimana nanti bertemu dengan zat yang menciptakan semua yang dikagumi. Merasakan nikmat ketika hari libur, jalan-jalan di tempat yang indah. Bagaimana nanti kita bertemu dengan zat yang menciptakan semua keindahan, sumber keindahan.
Bahagia seorang anak yang lama tidak ketemu orang tua, pas ketemu bahagianya luar biasa. Bagaimana bahagianya bertemu dengan zat yang menciptakan orang tua. Saya masih ingat dan harus selalu saya ingat. Ketika anak saya kuliah di luar negeri, saya lepas berangkat sendirian ke luar negeri. Tahun berikutnya saya berangkat bersama Umi, nengok anak. Pas turun di bandara, sedang melihat di counter, melihat koper, terlihat di luar sudah ada yang menunggu anak saya. Tergetar hati. Pas sudah bertemu, pas saya peluk anak saya, hati menjerit, ya Allah, bahagianya aku bertemu dengan anak. Aku dan anakku ciptaan Engkau. Kesayanganku pada anak. Dan anak mencintai aku karena Engkau. Engkau yang menanamkan rasa cinta, rasa sayang. Betapa bahagianya kalau nanti ketemu Engkau di akhirat, ya Allah. Ini adalah kerinduan pada saat kita bertemu dengan siapapun yang beriman. Yuk kita tingkatkan rindu kepada Allah. Karena itu buka saum mengantarkan kita rindu bertemu Allah. Selama ibadah saum, mari kita tanamkan rindu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan puncaknya kenikmatan. Pada saat orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, masuk ke dalam surga, tidak dapat kita bayangkan indah tempatnya, nikmat makanannya, nikmat minumannya, enak cuacanya, segala-galanya, keakraban dengan sesama. Tadi sudah dibacakan surat Al-Waqiah tentang hakikat surga. Dan setelahnya sekian banyak karunia, kenikmatan, minuman, makanan, enggak kebayang. Dibayang-bayangkan enggak akan mencapai kepada yang sebenarnya tingkat 0,00001%. Enggak akan sampai. Karena tidak dapat dibayangkan dengan apapun. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Enggak pernah terdengar di dunia. Enggak pernah terlihat. Enggak pernah terpikirkan. Semuanya nanti itu adalah di luar jangkauan yang kita jangkau saat ini. Apa yang ditunggu? Kalau sudah kenikmatan tak terhingga itu sudah dinikmati. Ada yang satu yang ditunggu oleh para ahli surga. Teman-teman semuanya akrab, harmonis, komunikasi, kalimat-kalimat indah semuanya. Tapi masih ada yang ditunggu. Satu lagi. Ingin bertemu sumbernya semua sumber kenikmatan. Ingin bertemu sumbernya kesayangan, kecintaan, kemuliaan, kebahagiaan, keagungan. Tibalah saatnya Allah memperlihatkan dirinya di hadapan ahli surga. Pas terlihat, Allahu Akbar. Apa yang diungkapkan para ahli surga? Yang mereka ungkapkan hanya menyatakan maha suci. Dan waktu itu mereka berkata, Subhanakallahumma, Allahumma, Subhanak, maha suci engkau. Alangkah pentingnya bagi kita setiap bertasbih, setiap menyebut Allahumma, tanamkan rindu ingin mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah nanti di akhirat mengucapkan Subhanakallahumma. Tasbih 33 kali selesai sholat fardu. 33 makna. Tanamkan ke dalam kalbu kita setiap kali tasbih. Rindu ingin bertemu dengan Allah mengucapkan Subhanakallahumma nanti di surga. Dan ungkapan Subhanaka nanti di akhirat. Beda statusnya. Kalau sekarang kita bertasbih, beribadah. Ingin meraih kebersihan hati, kesucian jiwa, kedekatan dengan Allah. Dihapuskan dosa.
dihapuskan kesalahan. Nanti di akhirat enggak lagi seperti itu. Kesempatan ibadah sudah berakhir dengan wafat. Mau tobat sudah selesai. Sudah dapat ampunan rahmat, buktinya masuk surga. Jadi buat apa mengucapkan subhanakallahumma? Benar-benar ekspresi kebahagiaan. Menatap sumbernya cahaya, sumbernya kemuliaan, sumbernya kebahagiaan, kecintaan, kesayangan. Ada sayang, menyayangi, cinta, mencintai sesama kita. Karena Allah telah memberikan pada kita nikmat hal tersebut. Bagaimana ketika kita mendapatkan cinta Allah dan bertemu dengan Allah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Setelahnya mengucapkan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Melihat kanan, melihat kiri, melihat depan, melihat belakang. Oh, ada saudara kita, ada paman kita, ayah, ibu kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan keluarga kita saat bertemu dengan Allah. Semoga Allah pertemukan kita dengan Rasulullah bersama semua anggota keluarga kita. Ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Sehingga setelahnya masing-masing mengucapkan subhanakallahumma. Melihat kanan, kiri, depan, belakang, ada saudara-saudara kita, ada kenalan kita. Apa yang diungkapkan kepada sesama? Salam, selamat. Engkau berbahagia, engkau mendapatkan nikmat bertemu dengan Allah. Semuanya mengucapkan selamat. Baik tasbih ataupun taslim. Mengucapkan subhanakallahumma. Mengucapkan salam. Tidak lagi berfungsi doa seperti saat ini. Tapi itu adalah merupakan penambahan kebahagiaan. Penambahan kemuliaan. Kita mendapatkan salam dari orang. Kita mengucapkan salam kepada orang lain. Kan nambah kebahagiaan. Itu di dunia. Bagaimana nanti di akhirat. Kita berharap. Walaupun saum kita jauh dari sempurna. Ibadah kita jauh dari sempurna. Kita tidak boleh kecil hati. Tidak boleh putus asa. Memohon kepada Allah untuk diterima amal ibadah kita. Ada orang yang berkata, ketika saya tanya, kamu suka berdoa apa aja? Saya mah gak bisa lagi berdoa. Terlalu banyak dosa. Kenikmatan begitu banyak belum disyukuri. Saya gak bisa berdoa lagi. Malu sama Allah. Rasa malu bagus, pertahankan. Justru dengan rasa malu, jadikan dorongan untuk banyak berdoa. Ya tapi gimana berdoa? Mau minta apa saya? Sudah diberi, tapi saya salah guna. Minta kepada Allah taufik hidayah agar mampu memanfaatkan karunia Allah dengan benar. Saya malu termasuk terlalu banyak dosa. Minta kepada Allah ampunan. Berdoa mohon ampun. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Rasul menegaskan, dan ini firman Allah, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku selalu dekat. Ini sesungguhnya aku qaribun, selalu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku perhatian penuh kepada orang yang berdoa padaku saja. Kalimatnya idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah kalian berdoa dan memohon dikabulkan dan berimanlah.
Kata Allah, aku kuasa mengabulkan apapun yang kamu minta. Dan aku tahu apa yang kamu perlukan. Tidak semua yang kamu minta, kamu perlukan. Dan tidak semua yang kamu perlukan, kamu minta. Banyak yang kamu perlukan, kamu tidak meminta. Karena tidak tahu kalau itu kamu perlukan. Kami yang ngatur. Karena itu maka kita memperbanyak doa. Tidak ada yang sia-sia kita berdoa. Allah tegaskan, ud'uni astajib lakum. Wal yu'minu bi. Berimanlah kepadaku. Aku maha kuasa memberikan apapun yang kamu perlukan. Bahkan yang tidak kamu perlukan. Kalau aku menghendaki, aku beri. Allah subhanahu wa ta'ala sumber kekuasaan. Setelahnya masing-masing mengucapkan salam antara satu dengan yang lain. Salam, selamat engkau, bahagia, sukses. Engkau sukses. Duh, luar biasa. Masih ingat ya masa pandemi. Pengalaman berapa orang mahasiswa yang sidangnya dari jarak jauh. Atau ya di wisuda dari jarak jauh. Dia dapat nilai penghormatan tapi dari jarak jauh. Pas dia sudah dapat ijazah, nilainya bagus, tak seorang pun ada yang mengucapkan selamat. Nangis dia. Padahal sudah sukses, sudah lulus, kok nangis? Kan ucapan selamat itu doa. Tapi ucapan selamat kepada yang sukses bukan doa tapi ekspresi kebahagiaan. Nah, bagaimana nanti di akhirat? Gak ada apa-apanya dapat ijazah walaupun cum laude. Kalau belum mendapatkan karunia dari Allah. Ijazah hanya untuk program kerja ke depan. Program mengisi waktu. Ucapan salam nanti di akhirat bukan untuk itu. Dan ucapan salam dari sesama mukmin ditambah dari manusia, ditambah lagi dari malaikat. Dari malaikat ucapan salam terdengar. Bisa kita baca dalam surat Ar-Ra'd. Kemudian dari Allah, luar biasa. Surat Yasin menyebutkan dari sesama mukmin, dari malaikat, dan dari Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Mari kita tingkatkan ya kekhusyuan berdoa. Setiap kali berdoa ingin mendapatkan keselamatan di dunia hingga meraih nikmat mendengar salam di akhirat. Ucapan kebahagiaan dari sesama mukmin, manusia, golongan manusia, dari malaikat dan dari Allah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Jadi saum mengantarkan kita untuk semakin rindu bertemu Allah. Pas ibadah saum, terutama menjelang buka, sempatkan barang 2 menit. Ya Allah, kini hamba sedang ibadah saum. Rasulmu bersabda, bagi yang saum 2 kebahagiaan, saat berbuka dan saat bertemu Allah. Ya Allah, sebentar lagi aku berbuka. Aku tidak akan puas hanya dengan berbuka. Aku ingin engkau berikan kepadaku nikmat bertemu engkau. Jangan kau haramkan aku bertemu engkau. Bersama Rasulmu, bersama ayah ibuku, bersama saudara-saudara, bersama guru-guru, bersama semua umat beriman. Ungkapan demi ungkapan tercatat di hadapan Allah. Apalagi kalau sekiranya bersama keluarga berdoa bareng-bareng, memohon kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih sejumlah malaikat, gak tahu berapa banyak. Innalillahi malaikatan yatufuna fi turuqat
ya tamisuna ahla dzikri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Allah telah memilih sejumlah malaikat yang bertugas keliling mencari orang-orang yang sedang berzikir. Pas ditemukan ada yang sedang berzikir, maka malaikat yang menemukan lebih dulu ngasih tahu kepada yang belum menemukannya, di sini, apa yang kalian cari sudah aku temukan, ayo ke sini. Maka semuanya menuju tempat tersebut, kemudian membentangkan sayapnya sampai menutupi suasana hingga langit. Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikerjakan hamba-hambaku? Malaikat menjawab, mereka mengingat engkau, menyebut-nyebut nama engkau. Emang mereka udah pernah lihat aku? Nih kembali lagi kepada melihat Allah, bertemu Allah ya. Malaikat menjawab, belum ya Allah. Allah bertanya kepada malaikat dan Allah Maha tahu. Maka ketika sudah dijawab oleh malaikat, belum melihat engkau. Allah berfirman, wa kaifa law ra'auni, bagaimana sekiranya mereka sudah pernah melihat aku? Malaikat menjawab, oh sekiranya mereka sudah melihat engkau, tentunya akan semakin meningkat kualitas zikirnya, kualitas berdoanya, kekhusyuannya akan semakin meningkat. Kemudian Allah bertanya lagi, apa yang mereka inginkan? Mereka ingin surga ya Allah. Memang mereka sudah pernah lihat surga? Malaikat menjawab, ya belum. Bagaimana kalau sudah melihat surga? Malaikat menjawab, pasti rindunya semakin menggebu, ingin mendapatkannya. Terus kembali Allah bertanya, yang mereka takuti apa? Mereka takut neraka ya Allah. Emang udah lihat neraka? Belum. Sekiranya mereka sudah melihat bagaimana? Wa kaifa law ra'auha. Maka malaikat menjawab, oh mereka akan semakin takut. Mereka akan berjuang dengan segala upaya agar tidak mengarah perjalanannya menuju neraka dengan cara apapun. Lalu Allah mengumumkan kepada malaikat, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Saksikan oleh malaikat, aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Setelah itu, di antara malaikat ada yang berkata, tapi ya Allah, di antara mereka ada yang cuma kebetulan aja mampir, gak berniat berzikir. Itu bagaimana statusnya? Allah tegaskan, dia pun dapat manfaat. Kecepretannya, kecepretan doa, zikir orang-orang yang ada di situ. Demikianlah satu hadis. Tadi sudah disebutkan sampai jam 9 ya. Baik. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin.